Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman. Bagi kalian yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan ataupun share, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada part yang ketiga atau part yang terakhir dari kisah seorang transmigran yang tersesat di hutan Kalimantan. Dan beliau dibawa ke kota Saranjana atau kota gaib di Kalimantan. Bagaimana ceritanya? Let's go. Oh ya, bagi teman-teman yang belum nonton part kedua dan part pertamanya, ditonton dulu ya supaya ceritanya nyambung. Terima kasih. Jadi begini ceritanya, ini kan ada Pak Nur dan istrinya Ibu Rohimah beserta anaknya, yang beliau itu adalah seorang transmigran dari Jawa ke Kalimantan. Setelah sekian lama memendam rasa depresi tersebut, akhirnya Pak Nur pun ingin menenangkan diri dengan keluar dari rumahnya. Sambil pada pagi itu kan beliau izin dengan istrinya, cuman pamit untuk ke ladang sebagaimana biasanya. Namun beliau padahal bukan ke ladang, beliau hanya ingin keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Setelah keluar beberapa lama, ternyata beliau salah jalan dan beliau pun sadar ketika beliau salah jalan tuh beliau sadar. Tapi karena beliau sudah lumayan lama di Kalimantan, ya sarah gitu aja kan. Karena kan beliau kan ya lumayan kenal lah dengan hutan di Kalimantan. Sampai di hutan karena sudah capek kan, jalan tidak tentu arah. Beliau pun membuka bekal, istrinya membuka bekal, maksudnya membuka bekal yang disiapkan istrinya dan istirahat di bawah pohon yang rindang. Ya, ceritanya seperti itu ya. Setelah istirahat, ternyata tertidur karena enak karena suasana lelah, habis itu makan enak kan, ujung-ujungnya ngantuk ya. Beliau pun merasakan seperti itu. Ngantuk, angin sepoi-sepoi, angin hutan. Waduh, beliau pun terlelap tidur. Singkat cerita, beliau terbangun kan, di part 2 terbangun, ternyata itu di padang pasir yang luas dan yang tandus. Kemudian beliau dibangunkan oleh sesosok anak kecil yang beliau lihat, walaupun ya rupanya tidak seperti rupa manusia. Beliau mengikuti anak itu sampai ke kota Saranjana dan part 3 dimulai. Setelah beliau dibawa ke penjara, beliau melihat hal yang aneh lagi ya. Karena di penjara, kalau sosoknya mungkin tidak asing lagi di beliau, karena awal beliau di padang pasir pun sudah diperlihatkan bagaimana sosok wajah warga di Saranjana. Di pintu gerbang pun sudah diperlihatkan, sampai di kota pun sudah diperlihatkan. Kemudian setelah beliau masuk penjara, ternyata sosok-sosok tersebut yang membuat beliau takut. Ternyata di penjara itu ada yang matanya nggak ada yang tangannya seperti dipotong, ada yang kakinya seperti dipotong, dan macam-macam lagi, ya, dan macam-macam lagi hal keadaannya. Pak Nur pun heran melihat orang-orang tersebut. Orang-orang pun heran melihat Pak Nur. Mereka pun bertanya, "Kamu ini ngapain ke sini?" Pak Nur pun menceritakan kejadiannya mulai dari awal sampai akhirnya beliau masuk ke penjara. Para tahanan itu pun tertawa, dan mereka berkata, "Oh, kamu ini dijahilin warga kami." Setelah beberapa lama Pak Nur mengobrol dengan makhluk-makhluk tersebut, Pak Nur pun dipanggil oleh pengawal untuk menghadap kepada raja untuk diadili. Dengan gugup dan gemetar, Pak Nur pun ya sebagaimana tahanan biasanya, karena merasa ya takut lah, namanya juga manusia kan.
Dan ini bukan di penjara, bukan penjara seperti penjara manusia, ini penjaranya penjara jin. Entah apa yang dilakukan bangsa jin kepada Pak Nur. Sambil memikirkan, Pak Nur pun berjalan mengikuti pengawal tersebut. Sampai di hadapan raja, Pak Nur sampai di hadapan raja. Kemudian Pak Nur duduk untuk menghormati raja tersebut. Dan raja itu tanya, "Kamu ini siapa?" Pak Nur pun menjawab, "Nama saya Nur, Pak. Saya ini transmigran dari Jawa ke Kalimantan. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sini. Terakhir kali saya tidur di pohon di hutan. Nah, kemudian pas bangun saya dibangunin oleh anak kecil. Terus anak kecil yang saya ikuti sampai ke kota Bapak. Setelah sampai di kota Bapak, saya kan kelaparan, Pak. Saya lihat roti di jalan. Saya kira rotinya dibuang. Pas saya makan, saya pun ditangkap dan akhirnya saya dibawa ke sini." Sambil tersenyum namun tetap menyeramkan, raja itu pun berujar kepada Pak Nur, "Hehehe, maafin rakyat saya ya, kamu dijahilin rakyat saya." Sang raja pun menunjuk kepada pengawalnya yang mengisyaratkan supaya membawa Pak Nur pulang ke alamnya. Pengawal itu pun berkata kepada Pak Nur, "Pejamkan mata dan pegang selendang saya, jangan dilepas." Pak Nur pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh pengawal tersebut. Akhirnya Pak Nur pun memejamkan matanya dan memegang selendang pengawal tersebut sebagaimana yang diperintah. Baru sekejap Pak Nur memejamkan mata, beliau pun terbangun dari tidurnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ternyata Pak Nur terbangun di pagi hari, ya, sebagaimana beliau tertidur di pagi hari, dan beliau pun terbangun di pagi hari di pohon yang sama ketika beliau hilang dan sampai ke kota Sarangjana. Ketika beliau terbangun, ya beliau pun tanpa pikir panjang dan refleks lah ya, langsung berlari menuju ke rumahnya. Berlari kurang lebih 15 menit ya, 15 atau 20 menit. Beliau berlari tanpa ada berhenti. Pokoknya beliau ingin cepat sampai ke rumah. Setelah sampai di depan pintu rumah, beliau pun langsung menggedor-gedor rumah istrinya. Pak Nur pun terkejut lagi melihat yang keluar dari rumahnya. Ternyata itu bukan istrinya, melainkan penghuni baru di rumahnya. Pak Nur pun bertanya, "Loh, Anda siapa? Ini rumah saya." Ternyata terjadi cekcok di antara mereka karena Pak Nur meyakini ini adalah rumahnya, sedangkan penghuni rumah menjelaskan bahwasanya rumah ini sudah dijual oleh Ibu Rohimah, yaitu istrinya Pak Nur. Di kejauhan Bapak Kurdi ya, Bapak Kurdi ini ceritanya temannya Pak Nur. Bapak Kurdi itu mulai kejauhan beliau samar-samar melihat Pak Nur. Nah, karena teman ya, kira-kira nih si Nur nih. Bapak Kurdi pun mendatangi Pak Nur karena ribut, dan beliau pun bertanya, "Ini ada apa?" Dijelaskan oleh yang punya rumah, ini ngaku-ngaku punya rumah ini. Pak Kurdi pun menyuruh Pak Nur untuk ke rumah dia dulu untuk menenangkan diri, untuk bercerita ya, untuk ya supaya nggak terjadi keributan lah, ya kan.
Bapak Nur pun mengiyakan karena Pak Nur tahu Bapak Kurdi temannya kan, ya. Setelah Bapak Kurdi membawa Pak Nur ke rumahnya, disiapkan teh, disiapkan makanan, Pak Nur pun minum dan makan, baru Pak Nur bercerita bahwasanya dia selama ini tersesat di hutan. Nah, ternyata dia tersesat ke alam gaib. Panjang cerita Pak Nur. Pak Nur pun bertanya, rumah itu kapan dijual? Kok tiba-tiba dijual? Di sini Bapak Kurdi pun menceritakan, Pak Nur, kami kira Bapak ini sudah meninggal. Karena kami itu sudah cari Bapak nih keliling hutan. Semua warga mencari Bapak keliling hutan, ya. Sampai-sampai istri Pak Nur sampai istri dan anak Pak Nur pun mengira Pak Nur sudah meninggal. Lalu sempat disolatkan gaib katanya. Setelah Bapak Kurdi membawa Pak Nur ke rumahnya, Bapak Kurdi pun menyediakan makanan dan minuman untuk Pak Nur. Setelah itu, Bapak Kurdi pun menceritakan apa yang terjadi kepada keluarga Pak Nur setelah Pak Nur dinyatakan hilang, bahkan dinyatakan meninggal dunia. Nur, mohon maaf ya, mungkin kita langsung ke inti aja. Kamu nih kemana sih 8 tahun ini? Kata Bapak Kurdi. Bapak Nur pun dengan terbata-bata dan sambil menangis menceritakan kisahnya. Mulai dari beliau mulai dari beliau yang tertidur di bawah pohon dan tiba-tiba terbangun mulai beliau yang tidur di bawah pohon yang rindang dan tiba-tiba terbangun di suatu tempat yang beliau pun tidak tahu itu di mana. Bapak Nur pun menceritakan kisahnya. Bapak Nur pun menceritakan apa yang dia alami, mulai dari beliau tertidur di bawah pohon yang rindang sampai beliau terbangun di tempat yang beliau tidak ketahui. Ceritakan kisahnya secara lengkap. Kemana beliau dibawa, apa yang dilakukan beliau, apa yang terjadi kepada beliau di kota tersebut, hingga bagaimana beliau bisa kembali ke desa beliau. Kurdi pun hanya terdiam mendengarkan kisah Bapak Nur, antara percaya atau tidak. Namun Bapak Kurdi merasa prihatin dengan Pak Nur dan apa yang beliau alami. Lalu Bapak Nur pun bertanya kepada Bapak Kurdi, Mas, istriku kemana sih? Gini Mas, mohon maaf ya, istri sampeyan sudah dikawini orang, karena sampeyan dikira sudah meninggal. Setelah 2 tahun sampeyan nggak pulang-pulang, ya istri sampeyan dan anak menyatakan ngira Mas tuh sudah meninggal karena nggak ada kabar, sudah dicari nggak ketemu, sampai ditanya ke orang-orang yang bisa lihat pun nggak tahu juga orangnya sampai ini kemana toh. Pak Nur pun menundukkan kepala seraya meratapi nasibnya. Dan tiba-tiba beliau meneteskan air mata. Ya Gusti, apa yang terjadi kepadaku? Kata Pak Nur. Dan cerita pun selesai.